harapan saya Mas, dia itu biar dihukum seberat-beratnya, setimbalan perbuatan dia, kalau bisa dihukum seumur hidup. Nggak ada kita apa-apa Mas, nggak ada. Cuman iya malam itu emang dari adik saya itu dihubungi itu nggak pernah diangkat. Biasanya kan dia tuh kalau di telepon, kalau di WA kan cepat diangkat lah, di mana, di sini, bentar lagi teh. Oh ya udah hati-hati aja, kata saya iya. Gitu. Tapi itu mah dihubungin udah berapa kali, terus di WA aktif tapi nggak ada jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Hengki alias Eeng tidak lagi bisa melanjutkan akting sedihnya akibat ditinggal sang istri untuk selamanya. Alibi yang diciptakan terbongkar seketika setelah beberapa bukti terkumpul, termasuk ditemukannya bekas cakaran di tubuh Eeng yang selaras dengan ditemukannya jaringan kulit ari pada kuku sang istri yang telah tiada. Eeng yang tampak sangat percaya diri akan akting sedihnya yang tanpa celah tidak menyadari bahwa tim kepolisian yang menangani kasus meninggalnya sang istri juga sedang menjalankan sebuah skenario untuk menjebak Hengki atau Eeng. Siapa sih Hengki atau Eeng serta skenario apa yang dijalankan olehnya dan juga tim kepolisian? Kita ikuti kisah kasus dari Bandar Lampung yang terjadi pada hari Minggu 25 Mei 2025 ini sampai akhir ya sobat. Hengki atau biasa dipanggil Eeng adalah seorang pria berusia 33 tahun dari kota Bandar Lampung dan berprofesi sebagai buruh harian lepas. Di usianya yang ke-23 tahun, Eeng mantap untuk melamar sang pujaan hatinya, seorang wanita cantik bernama Nursilawati atau biasa dipanggil Ila yang saat itu masih berusia 19 tahun. Dari pernikahannya tersebut, Eeng dan Ila telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki sobat. Kini anak pertamanya sudah duduk di kelas 4 SD dan yang kecil baru berusia 4 tahun. Keluarga kecil mereka dari luar tampak berjalan baik-baik saja. Namun ternyata berbagai ujian kehidupan pernikahan tengah mereka alami sobat. Atau khususnya dialami oleh Ila sang istri. Dirinya cukup terkejut dengan perangai sang suami setelah pernikahan yang ternyata sangat berbeda dengan perangai saat sebelum menikah. Eeng menjadi sosok yang pencemburu berat dan temperamental. Bahkan saat mereka sedang bertengkar, tidak jarang Eeng melakukan KDRT kepada Ila. Belum lagi masalah ekonomi yang mereka hadapi. Profesi Eeng sebagai buruh harian lepas tentu tidak bisa memberikan kepastian pendapatan di dalam keluarga kecil mereka. Melihat kenyataan ini, Ila juga tidak hanya berpangku tangan. Berbekal semangat baja, Ila berusaha untuk ikut membantu perekonomian keluarga dengan membuka warung berjualan tahu crispy maksudnya. Wanita cantik tersebut juga tidak ragu untuk membuka jasa antar jemput atau ojek bagi para karyawan pabrik di sekitar lingkungan rumahnya. Malam hari, dini hari, Ila menjalankan profesinya tersebut dengan penuh semangat. Alih-alih kagum dan menghargai upaya sang istri kemudian menyayanginya dengan sepenuh hati, Eeng malah masih saja melakukan KDRT kepada istrinya tersebut. Sifat pencemburunya juga masih saja dipelihara. Wanita mana sih yang kuat menghadapi tingkah laku suami seperti ini? Apalagi kebiasaan KDRT-nya itu loh yang membuat Ila merasa takut. Bisa-bisa nyawa nanti yang menjadi taruhannya. Maka setelah berpikir dan terus berpikir masak-masak, Ila akhirnya menyerah. Dirinya sudah tidak lagi sanggup menghadapi sang suami, maka Ila memilih untuk pisah ranjang dan pisah rumah. Ila betul-betul ingin berpisah untuk kebaikannya dan juga kedua anaknya. Sekitar bulan Februari atau Maret 2025, Ila dan Eeng pun pisah rumah. Ila terus menjalankan berbagai usahanya, warung tahu crispy dan menjadi ojek abodemen demi tetap bisa memenuhi kebutuhannya dan kedua anaknya. Ila pun sebenarnya sudah mantap untuk berpisah secara resmi dengan Eeng. Pernikahan mereka selama 10 tahun ini betul-betul dirasa pahit oleh Ila.
Tapi siapa yang mau begitu saja kehilangan istri yang cantik dan pekerja keras seperti Ila? Eeng keberatan dengan permintaan pisah dari istrinya tersebut. Dia tidak siap melepaskan mutiara cantik yang begitu indah dari genggamannya. Kurang lebih sudah 3 bulan Eeng dan Ila pisah rumah. Eeng ternyata masih menyimpan rindu kepada Ila. Setelah 3 bulan tidak komunikasi, Eeng pun nekat untuk mencoba menjalin komunikasi lagi dengan Ila. Siapa tahu Ila berubah pikiran. Tapi sayangnya sobat, ternyata Eeng yang tidak berubah tabiatnya. Eeng tidak membuka komunikasinya dengan Ila saat itu dengan sesuatu yang romantis, sesuatu yang melembutkan hati. Paling tidak berusahalah menunjukkan bahwa dia sudah berubah ke arah yang lebih baik. Tidak sobat, Eeng tidak melakukan itu semua. Melainkan yang Eeng lakukan pada komunikasinya dengan Ila saat itu adalah Eeng minta jatah berhubungan badan dengan Ila. Haduh, tentu saja sang wanita menolaknya. 3 bulan tidak ada omongan apapun. Mbak Tiwul sendiri membayangkan mungkin tidak ada juga permintaan maaf dari Eeng. Tiba-tiba kok minta jatah. Melihat penolakan dari sang calon mantan istrinya itu, Eeng menjadi emosi. Bawaannya kok emosi aja sih ya. Mereka pun bertengkar hebat saat itu. Eeng merasa sakit hati dan tersinggung dengan penolakan tersebut. Eeng pun membuat sebuah rencana. Sedangkan Ila kembali melakukan kegiatannya. Dia semakin bulat tekadnya untuk berpisah dengan Eeng. Pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, Ila tampak masih aktif mengantar dan menjemput para pelanggan ojeknya seperti biasa. Dan nanti sekitar pukul 2 dini hari pada minggunya, Ila juga ada jadwal untuk mengantar pelanggan. Tetapi sesaat kemudian, sejak Sabtu malam sampai dini hari menjelang, keluarga tidak lagi bisa menghubungi Ila. WA dan HP-nya tuh aktif, tapi tidak pernah dibalas atau diangkat teleponnya. Di mana Ila? Tidak biasanya dia seperti ini. Berbagai pertanyaan dan rasa cemas pun melanda hati serta pikiran keluarga Ila, termasuk Umi Kulsum, kakak kandung dari Ila. Dia sangat mencemaskan kondisi adiknya. Sementara itu, selang beberapa saat kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2025, seorang warga di sekitaran Pasar Kota Terang Teluk Belung Timur, Bandar Lampung saat dia keluar rumah sekitar pukul 3:50 dini hari, dirinya melihat ada seorang wanita tampak terjatuh di atas tanah dengan posisi masih duduk di motornya yang ambruk. Warga itu langsung memanggil sang suami untuk mengecek sosok yang tampaknya seperti korban kecelakaan itu. Setelah dilihat dari dekat, mereka mengenali bahwa itu sepertinya motor Ila atau Nur Silawati. Mereka hafal betul karena Ila cukup dikenal oleh warga sekitar. Mereka pun segera mengabarkan penemuan ini kepada keluarga Ila. Umi Kulsum yang mendengar kabar ini dengan diliputi perasaan cemas dan sangat terkejut segera menuju ke lokasi yang disebutkan. Dan begitu dia melihat wajah wanita itu, jantungnya seperti mencelos sobat. Iya betul, itu adalah adiknya Ila. Dugaan awal Ila ini mengalami kecelakaan, walau saat itu mereka merasakan banyak sekali kejanggalan. Namun karena belum bisa berpikir dengan lebih dalam lagi, mereka memutuskan untuk lebih dahulu membawa tubuh Ila ke rumah sakit untuk divisum. Eeng sang suami juga sudah diberitahu mengenai kabar ini. Eeng juga tidak kalah terkejut sobat, dirinya terus menangis, tampak sangat menyesali kepergian istrinya tersebut yang cukup mendadak. Bahkan Eeng juga ikut mengantar tubuh tidak bernyawa Ila ke rumah sakit untuk visum. Tangisannya tersebut sangat menyayat hati, tapi malah membuat heran pihak keluarga Ila. Tangisnya seperti bukan tangisan wajar, apalagi keduanya sudah 3 bulan ini pisah rumah. Dan saat proses pemandian tubuh Ila, mereka menemukan di kuku jari wanita tersebut tampak seperti ada jaringan kulit ari di sana. Ila tampak mencengkram seseorang sebelum kepergiannya. Dan bila disebut kecelakaan, motor Ila tidak tampak ada kerusakan yang berarti. Dan satu lagi kejanggalan sobat, di leher Ila tampak ada bekas jeratan. Pihak keluarga pun menyampaikan kejanggalan-kejanggalan yang mereka temukan ini kepada pihak kepolisian. Mereka kemudian sama-sama mencium adanya sandiwara yang sedang dilakonkan oleh Eeng, tangisan buaya.
Agar Eeng tidak kabur dalam proses penyelidikan, hasil visum pun mereka sampaikan kepada pria tersebut bahwa sang istri telah terkena serangan stroke atau pecah pembuluh darah sehingga terjatuh dari motor kemudian tiada. Eeng pun sepakat dengan hasil visum ini. Tangisannya terus dia lakukan sobat. Sampai-sampai di prosesi pemakaman pun air mata buayanya dia keluarkan habis-habisan semaksimal mungkin. Setelah agak reda tangisannya, Eeng kemudian diberi beberapa pertanyaan oleh tim kepolisian. Mereka menanyakan bagaimana hubungan antara Eeng dan Ila saat ini, yang dijawab dengan karangan indah oleh Eeng. Dia sampaikan bahwa hubungannya dengan sang istri sangat baik, bahkan kemarin mereka berdua sempat berhubungan, sama sekali tidak ada masalah. Eeng tidak menyadari bahwa polisi juga telah mengantongi keterangan dari keluarga Ila bahwa Eeng dan Ila sudah 3 bulan pisah rumah, di mana Ila ingin pisah, namun Eeng tidak mau. Polisi terus pura-pura percaya dengan cerita Eeng sambil terus mengumpulkan bukti-bukti. Sampai akhirnya sebagai gongnya, polisi meminta handphone Eeng untuk mengecek rekaman percakapan antara Eeng dan Ila. Dan di sana tidak tampak adanya komunikasi antara Eeng dan Ila sejak lama sobat, yang menunjukkan bahwa kisah rumah tangga baik-baik saja itu hoax adanya. Sandiwara dan karangan indah Eeng terbantahkan. Polisi semakin menjuruskan pertanyaan ke arah kemungkinan bahwa Ila telah dihabisi oleh Eeng sendiri. Sampai akhirnya Hengki alias Eeng ini tidak lagi bisa mengelak. Pria tersebut pun akhirnya mengakui bahwa dialah yang membunuh Nursilawati alias Ila istrinya. Kita masuk ke motif dan kronologi sesuai keterangan Eeng atau Hengki ya sobat. Jadi motif Eeng menghabisi nyawa Ila adalah karena dirinya tersinggung dan sakit hati ketika ditolak permintaannya untuk berhubungan badan. Maka keesokan harinya Eeng mengajak seorang temannya bernama R untuk menemui Ila di gang kecil yang biasa dia lalui. Eeng dan R pun menuju gang tersebut sekitar pukul 2 dini hari pada tanggal 25 hari Minggu, menunggu Ila lewat setelah mengantar para pelanggan ojeknya. Kebetulan Eeng masih hafal betul rute dan juga jadwal Ila mengantar pelanggan-pelanggannya. Tidak lama kemudian benar saja Ila lewat gang tersebut yang dengan cepat kunci kontak motor Ila dicopot oleh Eeng yang tiba-tiba saja muncul di hadapan Ila. Tentu saja Ila terkejut bukan main. Mereka pun kembali bertengkar di sana. Ila mendorong tubuh Eeng yang menyebabkan pria tersebut terkena ban belakang motor sampai Eeng pun bertambah emosinya. Pria itu langsung menjerat leher Ila menggunakan tangannya sangat kencang sobat. Kemudian dijatuhkannya tubuh Ila ke atas motor, dijeratnya kembali leher wanita tersebut. Ila sempat mencoba melawan dengan mencakar-cakar bagian tubuh dari Eeng, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan pria tersebut. Sampai akhirnya terdengar seperti suara mendengkur dari bibir Ila. Ila pun menghembuskan nafas terakhirnya saat itu juga sobat. Eeng kemudian meminta bantuan dari si R untuk menata posisi Ila di atas motor agar tampak seperti kecelakaan atau terjatuh. Setelah itu Eeng pergi meninggalkan lokasi dan menyiapkan sandiwara tangisan buaya. Menggali keterangan dari pihak keluarga, kita dapat handphone. Keluarga kan datang mau mengambil handphone, kemudian di handphone itu didalami sama penyidik. Ternyata kita menemukan bahwa memang ternyata di handphone itu sudah tidak ada komunikasi antara si korban dengan pelaku. Tetapi pelaku sempat mengatakan kata-kata bohong kepada kami ketika ada di rumah sakit, bahwa seolah-olah pelaku dan korban ini masih memiliki hubungan yang erat dan bahkan pernah berhubungan sehari sebelumnya, yang ternyata itu dibantah oleh pihak keluarga. Inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Kemudian setelah digali, kita menemukan juga keterangan saksi bahwa ada kulit ari di kuku dari, dan kemudian kita cocokkan dengan badan yang bersangkutan, ternyata banyak cakaran. Atas tindakannya ini, Eeng dijerat dengan pasal 340 dan 351 dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Pihak keluarga melalui sang kakak, Umi Kulsum, menyampaikan permohonan kepada pihak berwenang untuk dapat memberikan hukuman maksimal atau hukuman seumur hidup kepada Hengki alias Eeng. Harapan saya mas, dia itu biar dihukum seberat-beratnya, setimpa yang perbuatan dia, kalau bisa dihukum seumur hidup.
Dan saat ini polisi juga masih memburu keberadaan teman dari EEng yaitu si R untuk mencari tahu sejauh mana keterlibatannya dalam kasus ini. Ya Allah sobat, ikut sedih mendengar kasus ini, di mana nyawa seorang ibu yang tengah berjuang dari pagi sampai pagi lagi harus hilang di tangan seorang pria yang seharusnya menjadi pelindung utamanya, hanya karena ditolak berhubungan badan di tengah masa pisah rumah mereka. Kita doakan bersama ya sobat, semoga Nur Silawati binti Husin Mahdar saat ini sudah beristirahat dengan tenang di sana. Juga untuk dua anak Ila yang saat ini dirawat oleh sang nenek bisa tabah menghadapi kehilangan ini dan tetap bisa tumbuh menjadi anak-anak hebat kelak. Juga kepada seluruh keluarga besar dari Ila kami doakan semoga senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan dalam menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini sekali lagi menjadi bukti bahwa salah satu posisi yang berbahaya atau membahayakan nyawa adalah posisi seorang wanita yang tengah dalam masa perceraian, apalagi jika ada riwayat KDRT di dalamnya. Semoga selalu ada pelajaran yang bisa kita petik bersama ya. Terima kasih buat Sobat Mbak Tiwul semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.